Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Sofiana Hertanti dengan NIM 1221010. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tambah semangat ya. Sebelum kegiatan belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai. Kita akan belajar bahasa Indonesia tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi dalam bentuk tulisan, video, maupun audio. Nah, wawancara biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang biasa kita lihat di televisi, radio, maupun koran. Di televisi itu termasuk wawancara secara lisan, kalau di koran termasuk wawancara secara tertulis. Bentuk-bentuk wawancara. Wawancara yang pertama dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan wawancara, pewawancara mencatat atau memberi pertanyaan terlebih dahulu terhadap si narasumber. Jadi gini, sebelum pewawancara mewawancarai narasumber itu menulis atau memerlukan catatan pertanyaan kepada narasumber. Paham? Biasanya itu dengan rumus 5W plus 1H. Ada what, who, when, where, how. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara lewat telepon adalah pewawancara menelpon narasumber untuk mengetahui informasi-informasi. Ya, jadi gini, pewawancara untuk mengetahui informasi itu menelpon si narasumber dengan melalui media telepon. Yang ketiga, wawancara pribadi. Yang keempat, wawancara banyak orang. Yang kelima, wawancara dadakan atau mendesak. Yang keenam, wawancara di mana serombongan wartawan mewawancari seorang pejabat, seniman, atlet, atau artis-artis yang terlibat. Contohnya yang lagi viral tahun ini itu berita tentang kecelakaan di tol, yaitu artis Vanessa Angel. Itu kan termasuk wawancara serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat atau artis-artis lainnya. Itu termasuk wawancara di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang. Tuh. Yang ketiga, jenis-jenis wawancara. Wawancara bebas. Yang pertama, wawancara terpimpin. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Ada yang tahu apa itu wawancara bebas? Wawancara bebas adalah wawancara yang menanyakan apa saja kepada narasumber, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan berhubungan dengan data-data. Maksudnya apa? Ya jadi gini, pewawancara itu bebas menanyakan apa
apa saja, tetapi harus dengan apa yang diteliti si narasumber. Contohnya, seorang narasumber pembuatan tape atau getok contohnya, itu harus pewawancara mewawancarai tentang tape atau gedok. Bagaimana cara pembuatan tape? Sejak kapan kamu membuat tape? Dari mana asalnya gitu. Harus sesuai dengan apa yang ada pada narasumber. Tidak boleh nyeleneng-nyeleneng seenaknya. Yang kedua, wawancara terpimpin, yaitu pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci terhadap narasumber. Nah, wawancara terpimpin ini sebelum melakukan wawancara sudah punya pertanyaan. Seperti contoh wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan narasumber. Buat when, where tadi ya, paham kan? Yang belum paham boleh bertanya. What itu apa? What itu apa? Who siapa? When kapan? Where di mana? Itu dihafalkan, soalnya itu penting dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara bebas melakukan pertanyaan, yaitu boleh bebas maupun terpimpin. Jadi gini, pewawancara bebas melakukan pertanyaan dengan terpimpin. Pelaksanaan pewawancaranya sudah membawa pedoman tentang apa yang akan ditanyakan kepada narasumber. Terus selanjutnya, tujuan wawancara. Tujuan wawancara terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk memperoleh informasi langsung, berguna untuk menjelaskan suatu hal atau situasi tertentu. Yang ketiga, untuk melengkapi penyelidik ilmiah. Yang kedua, untuk melengkapi penyelidik ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, saya akan jelaskan tujuan wawancara secara umum. Itu berguna untuk memperoleh informasi langsung, berguna untuk menjelaskan. Jadi tidak ragu, oh jarene iki, jarene ini, katanya ini kan gitu. Bisa menimbulkan fitnah. Jadi untuk memperjelas suatu permasalahan, konflik terhadap semua masyarakat. Jadi diperjelas, tidak ada jari ini gini, katanya ini gini kok gitu. Tidak menimbulkan seperti itu. Yang ketiga, fungsi wawancara. Fungsi wawancara terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menghindari kesalahan ilmiah atau data simpang siur. Yang kedua, informasi atau data dari hasil wawancara sebagai pelengkap informasi awal. Yang ketiga, memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Nah, fungsi wawancara secara umum adalah memperoleh informasi secara komprehensif, akurat,
jujur, dan mendalam. Nah, maksudnya gini, seorang wartawan atau pewawancara itu harus jujur, tidak seenaknya sendiri. Jadi harus langsung dengan narasumber. Apapun yang terjadi itu yang dilaporkan, tidak seenaknya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya, wawancara adalah dua orang, yaitu wartawan dan narasumber, menjadi satu untuk memperoleh informasi-informasi. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan menjelaskan suatu hal atau situasi kondisi tertentu. Nah, ada yang akan ditanyakan? Saya tunggu. Kalau tidak ada, semoga bermanfaat dan semoga apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.